Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Pen and Fashion, channel yang menyuguhkan video cerita bergambar seputar misteri. Simak terus video dari kami. Hampir di setiap wilayah Nusantara, terutama di pedesaan, memiliki pantangan tersendiri bagi penghuninya. Hal yang disebut dengan pantang larang tersebut tentu bermacam-macam bentuknya. Ada yang berkaitan dengan suatu tempat yang dianggap wingit dan tidak boleh dibuat seenaknya. Ada yang tentang perjodohan antar desa. Ada juga tentang tata cara dalam menghormati leluhurnya ketika acara sedekah bumi. Dan masih banyak yang lainnya. Ada baiknya jika seseorang mempelajari seluk-beluk di mana ia dilahirkan, sehingga paham akan sejarah kampung halaman dan tahu jika ada pantang larang yang diwariskan leluhur. Bisa jadi jika melanggar maka akan ketiban sial, bahkan sampai cacat dan kehilangan nyawa. Inilah kisah nyata yang dialami Mira, nama disamarkan, yang berasal dari suatu desa di Jawa Tengah. Dia bernasib sial karena melanggar pantang larang, bahkan meskipun telah meninggalkan kampung halaman dan bermukim di daerah lain. Pamali, pantang larang. Harti termenung di sisi putri kecilnya yang pulas. Entah mengapa mendadak ia teringat dengan Mira, sahabat SMA-nya. Ada kerinduan yang mengacau pikirannya. Terakhir kali dia bertemu Mira sekitar 1,5 tahun yang lalu, tepatnya ketika menghadiri pernikahan Denny, yang juga kawan akrab semasa SMA dulu. Saat itu, Mira bersama suaminya sehingga tidak ada waktu banyak untuk berbincang. Mungkin karena kesibukan, sedari malam itu, Mira tidak lagi berkunjung maupun menghubunginya. Begitupun dengan Harti yang disibukkan momongan kecilnya. Tidak ada waktu untuk menemui Mira. Dan entah kenapa, malam ini dia dihinggapi rasa kangen akan seorang sahabat. Hal itu pun diceritakan pada sang suami saat di meja makan di keesokan harinya. Atas izin yang diberikan suaminya, Harti pun bersiap mengunjungi Mira. Butuh waktu tempuh lebih dari 2 jam sampai ke rumah Mira. Sambil menyiapkan keperluan sang buah hati, Harti menghubungi keponakannya untuk menyetir mengantarnya, yang kebetulan libur kuliah di hari itu. Beberapa saat dari kepergian suaminya yang memiliki urusan dengan orang kantor, datanglah Imam berboncengan dengan Harti, yang kemudian disusul keponakannya. Imam dan Hadi adalah kawan akrab yang juga sahabat dari Mira. Rupa-rupanya mereka juga merasa terpanggil untuk menemui Mira. Keduanya mengaku jika beberapa hari terakhir didatangi Mira dalam mimpi mereka, dan mereka tidak memiliki kendaraan roda 4, maka pagi itu mereka akan meminjam pada Harti. Memang, kedua kawannya itu tidak pernah sungkan jika hendak meminjam mobil, karena mereka juga kenal akrab dengan suami Harti, yang tidak lain adalah tetangganya. Pada akhirnya, pagi itu mereka sepakat pergi bertiga. Sedangkan si keponakan disuruh untuk menunggu rumah saja. Tidak lupa Harti menghubungi suaminya untuk memberitahukan keberangkatannya. Obrolan masa lalu mereka menghias di sepanjang perjalanan. Meskipun jarang bertemu maupun saling menghubungi dengan Mira yang penuh kesibukan, namun mereka tetap menjaga tali silaturahmi. Setiba di rumah Mira, mereka tidak mendapati siapapun. Pagar rumah terkunci. Berulang kali bel dipencet. Tidak juga ada siapapun yang muncul. Hal itu membuat ketiganya semakin cemas. Setelah saling berpendapat, diputuskanlah untuk ke kantor tempat Mira bekerja. Meskipun libur, tapi mereka berharap barangkali saja ada seseorang yang bisa memberitahukan keberadaan Mira. Setiba di kantor yang merupakan perusahaan multinasional yang bergerak dalam bidang furnitur,
mereka langsung menemui seorang petugas yang berjaga. Menurut si petugas, Mira telah pindah kerja sekitar 2 bulan yang lalu. Hanya beberapa orang saja yang tahu tentang kepindahan Mira dari perusahaan yang selama ini telah memberikan berbagai fasilitas sesuai posisinya. Setelahnya, disuruh mereka menghubungi salah satu kawan akrab Mira saja. Si petugas memberikan alamat perempuan yang bernama Resti. Setelah mengucap terima kasih, mereka pamit dan melaju sesuai alamat yang diberikan. Resti yang hendak keluar bersama keluarga kecilnya mengurungkan niat tatkala Harti dan kawan-kawannya datang bertamu. Jika terlambat beberapa menit saja, tentu mereka tidak bertemu dengan Resti. Sebagai obrolan pembuka, mereka saling mengenalkan diri. Setelah tahu maksud tujuan kedatangan ketiga berkawan itu, Resti memberitahukan jika ia tidak tahu kemana Mira pindah. Sedari mengundurkan diri dari perusahaan, Mira mendadak hilang bak ditelan bumi. Rumahnya dijual, dan dia tidak lagi berkabar. Yang Resti tahu, keluarnya Mira dari perusahaan dikarenakan kegagalan pernikahannya yang ketiga. Ditambah lagi dia sedang hamil usia 5 bulan. Setelah surat cerai keluar, Mira langsung mengundurkan diri. "Apa kamu tahu kira-kira kemana tujuannya?" tanya Imam, yang dijawab dengan gelengan kepala oleh Resti. Jujur, dia memang dekat dan cukup akrab dengan Mira selama bekerja di perusahaan yang sama. Namun Mira tidak pernah menceritakan masalah pribadi ataupun hal-hal yang bersangkutan dengan kehidupannya. Begitu dia keluar dari kerja, Resti tidak sekalipun mencoba melacak keberadaannya. Setelah berpamitan, ketiganya langsung melaju dengan pikiran masing-masing. Mereka tidak tahu lagi kemana mencari Mira. Lamunan Harti pun menuju pada masa lalu tentang kisah sahabatnya itu. Semenjak SMP, Mira yang anak tunggal sudah menjadi yatim piatu setelah ibunya yang janda meninggal karena sakit. Dia diasuh oleh Pak D-nya yang kemudian dijadikan anak angkat. Ketika lulus SMA, Pak D-nya meninggal akibat serangan jantung. Merasa dikucilkan oleh keluarga Pak D-nya, Mira memilih ngekos sambil mencari kerjaan untuk kebutuhan hidupnya. Dia pun harus mandiri dengan segala upaya demi kuliah untuk menggapai cita-citanya. Setahun berselang dia mampu menabung untuk biaya awal kuliah. Sedangkan saat berkuliah dia dibantu oleh Arya, yang kemudian menjadi suami pertamanya usai berkuliah. Sayang sekali, perceraian mesti terjadi ketika Mira sedang hamil, dan dia harus menerima kehilangan bayinya karena lahir prematur. Saat bekerja di sebuah perkantoran, Mira kembali menjalin hubungan dengan Afif, yang akhirnya menjadi suami keduanya. Lagi-lagi, rumah tangga yang dibangun tidaklah sesuai harapan. Seperti sebelumnya, Mira digugat cerai saat sedang mengandung. Dan takdir tidak bisa ditolak saat harus menerima kenyataan kalau bayinya meninggal dunia. Penyebabnya sama, yakni si jabang bayi yang lahir prematur memiliki kelainan juga berat badannya tidak sesuai. 10 hari dirawat di inkubator, jabang bayi pun meninggal dunia. Di pernikahan yang ketiga, Mira tampak sangat bahagia dan menunjukkan kedewasaan. Dia juga telah mampu meraih posisi yang lumayan di sebuah perusahaan. Entah apa yang menjadi penyebabnya, pernikahan yang juga kandas itu pun baru diketahui Harti. Mira yang biasanya meluangkan waktu untuk mencurahkan hati, seakan menyembunyikan kegelisahan dengan merahasiakan permasalahannya. Yang menjadi Harti diliputi perasaan cemas adalah tentang kehamilan Mira. Harti berpikir, mengapa kejadian yang sama selalu berulang? Mira selalu mendapat cobaan yang berakhir perceraian ketika ia sedang mengandung. Kemana kita sekarang? Pertanyaan Imam membuyarkan lamunan masing-masing. Semua masih terdiam saling berpikir. Pada akhirnya, mereka melaju menuju pulang, berharap kondisi Mira baik-baik saja dimanapun berada. Hari-hari berikutnya, Harti dan dua kawannya terus menggali informasi, mencari keberadaan Mira. Dan setelah hampir sebulan terlewati, mereka hanya bisa berdoa karena tidak diketahui di mana persinggahan Mira.
Mereka pun kembali pada aktivitas masing-masing, meski terkadang masih dibayang-bayangi Mira. Harti sendiri berharap suatu saat kawannya itu akan mendatanginya. Hingga akhirnya, setelah 6 bulan terlewati, harapan itu pun terwujud. Senja menjelang tahun baru, secara mengejutkan Mira datang bersama lelaki yang dikenalnya sebagai Bayu. Harti yang sangat rindu pada sahabatnya itu langsung memeluk erat. Tanpa terasa air matanya pun meleleh. Setelahnya, Harti menceritakan tentang kegelisahan yang dialami beberapa bulan silam. Dia juga menceritakan tentang pencarian yang dilakukan bersama Imam dan Hadi. Agar lebih seru, mereka bersepakat mengundang Imam dan Hadi di sebuah tempat makan lesehan yang dulu menjadi langganan mereka. Untuk sementara, Harti bersabar menyimpan segala pertanyaan yang bergelayut. Segera dia berpamitan pada sang suami, lalu mengajak menghubungi Imam dan Hadi. Sedangkan Bayu memilih berpamitan lebih dulu, karena hendak berkunjung ke rumah salah satu sanak kerabatnya. Besok, rencananya Mira akan diajak untuk berkenalan dengan sanak kerabatnya di kota sebelah. Beberapa saat usai duduk menunggu pesanan, datanglah Imam dan Hadi. Mereka langsung membaur dengan kebahagiaan yang terluap. Gembira sekali melihat Mira dalam keadaan baik-baik saja, bahkan senyumnya terus mengembang. Candaan pun beralih menjadi perbincangan antar sahabat, yang tentu saja Mira harus menjelaskan tentang hilangnya dia dari rasa rindu kawan-kawannya. Mira bertutur, jika dia tidaklah berada di tempat yang jauh, dia memilih menjual semua aset, kemudian mengontrak untuk menenangkan diri dan tidak mau diganggu oleh siapapun. Dia berharap dengan terjualnya semua harta benda, maka akan menapak hari baru yang benar-benar lebih cerah. Semua hal naas di masa lalunya akan segera terganti, terutama yang bersangkutan dengan biduk rumah tangga. Setelah kejadian sama kembali terulang, yakni dia harus merelakan kehilangan buah hati, Mira kemudian membeli sebuah rumah di sebuah kampung di kawasan pegunungan. Di sanalah dia bertemu dengan Bayu, pemilik beberapa lahan di sekitar yang juga seorang duda tanpa anak. Merasa cocok, hubungan yang terbilang singkat yakni 2 bulan saja itu pun akan melangkah ke tahap yang lebih serius. Kebetulan beberapa sanak berada di wilayah Harti tinggal, sehingga Mira yang juga merasa rindu pun lebih dulu menemui Harti sebelum ke rumah sanak Bayu. Mira bertutur jika dia tidak mungkin memutus tali silaturahmi dengan Harti juga Imam dan Hadi. Hanya saja pikirannya sedang tidak baik-baik saja, dan keputusannya adalah menyendiri. Dia memilih merenung demi memperbaiki hal buruk yang telah terjadi di masa lalu. Usai bercerita, Harti dan 2 kawan lelakinya masih diliputi tanda tanya besar. Mereka pun bercerita dan mencoba menemukan jawaban dari mimpi yang meresahkan tentang Mira. Mimpi yang dianggap tidak baik dan datang ketika Mira dalam masalah. Meskipun kini Mira ada dalam kondisi tidak ada satupun kekurangan, namun mereka masih khawatir jika hal buruk kembali dijumpai Mira. Satu persatu, mereka saling mengaitkan mimpi masing-masing. Hingga teringatlah Harti ketika dulu saat berkemah dan menyambangi rumah Mira. Dia masih teringat tentang cerita pantang larang yang diyakini warga secara turun-temurun. Dan dia yakin jika itu mengarah pada langgengnya rumah tangga Mira. Pantang larang tersebut adalah selama 8 atau 35 hari sebelum ijab kabul terlaksana, calon pengantin dilarang bepergian keluar rumah bersama. Jika itu dilanggar, maka ada hal buruk di kemudian hari yang harus diterima. Setelah diingat-ingat, Mira mengakui jika hal itu memang ia lakukan. Dan secara jujur, dia juga melakukan hubungan intim bersama calonnya ketika keluar. Anehnya, ketiga mantan suaminya selalu menuntut hal yang sama. Mereka menganggap jika malam pertama bukanlah malam yang sakral, dan Mira tidak bisa menolak ajakan berzina itu. Dia selalu terkalahkan dengan bujukan setan. Harti menuturkan jika pantang larang tersebut tujuannya sangatlah baik, yakni untuk menjaga warga dari perbuatan yang tidak baik. Mungkin setiap orang yang tidak tahu ataupun sengaja melanggar pantang larang akan mendapat nasib yang tidak sama.
Kebetulan yang dialami Mira adalah rumah tangganya terpuruk hingga berakhir perceraian. Bahkan dia harus menerima tuntutan saat sedang berbadan dua, dan selalu berakhir kematian pada sang buah hati. Mungkin saja nafsu syahwat yang tidak tertahan sampai ijab kabul akan melahirkan anak haram di kemudian hari, yang tentu saja mendatangkan suatu ketidakbaikan. Tapi semua adalah Allah yang Maha Tahu. Atas kehendaknya lah semua berlaku. Meski demikian, tidak bisa begitu saja mengabaikan istilah pantang larang. Pada kenyataannya, hal tersebut masih berlaku, dan masih saja mengundang hal tidak baik bagi yang melanggarnya, baik disengaja maupun tidak seperti Mira. Bahkan ketika Mira tidak lagi tinggal di kampung halaman, pantang larang itu masih berlaku bagi dirinya. Atas apa yang dianggap jawaban dari teror mimpi Harti, Imam dan Hadi atas Mira, kini Mira akan benar-benar menjaga diri sendiri dari rayuan setan. Dia akan benar-benar meminta ampun atas dosa besar yang dilakukan di masa lalu. Dia berharap Bayu menjadi pasangan terakhir dan menjadi imam terbaik di dunia akhirat. Mira tersenyum puas. Ia benar-benar bangga pada leluhurnya yang mewariskan pantang larang yang bertujuan menjaga keturunan semua warga dari aib hidup. Oke, terima kasih. Semoga kawan-kawan terhibur, dan untuk ke depan, semoga channel ini bisa lebih baik lagi. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesandingan hormat kali lakukan di kasane Anda kersane Gusti